Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, musallian ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa, wasta'inullaha fi kulli jamaah maqasiduhum biha mahwiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita limpahkan ke zat ilahi Rabbi yang maha ghafur. Salawat beserta salam terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita baginda nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara pemirsa yang berbahagia, seperti kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berada di Madinah melaksanakan tugas dakwahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, begitu dipergunakan sebaik-baiknya, yaitu dengan cara membangun ukhuwah, karena ukhuwah adalah dasar persatuan. Persatuan adalah modal kekuatan, dan kekuatan adalah modal untuk kemenangan. Yang jadi pertanyaan, kenapa Indonesia pun bisa jadi merdeka? Panglima Jenderal Sudirman berkata, tiada kemerdekaan tanpa perjuangan dan tak ada perjuangan tanpa persatuan dan persaudaraan. Itulah makna dari ukhuwah. Dewasa ini masih banyak orang mengabaikan ukhuwah. Konsep ukhuwah adalah konsep tentang apa yang kita katakan, bukan yang orang lain katakan. Kita menuntut orang lain untuk menghormati kita, sementara kita tidak pernah menghormati atau memberikan sesuatu yang terbaik kepada mereka. Kita menuntut orang lain menjaga lisannya kepada kita, sementara kita pun tidak pernah menjaga lisan kita untuk orang lain. Itulah makna dari ukhuwah itu sendiri, yaitu kembali kepada diri kita sendiri. Dalam rangka mempersatukan ukhuwah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan kaum Ansor dan Muhajirin membangun bagaimana sebuah ukhuwah terjalin. Kaum Ansor rela berkorban demi kaum Muhajirin sebagai saudara seiman, sebangsa dan seagama, rela memberikan harta benda untuk diberikan kepada kaum Muhajirin, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka kaum Ansor mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, walau mereka sangat memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan kekuatan. Ta'ahau fillah akhwain akhwain, hendaklah kalian bersaudara dalam agama, dua orang. Itulah ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu kita berukhuwah, menjaga persaudaraan, persatuan dalam menjalin ukhuwah, baik itu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah baswariyah. Saudara-saudara kaum muslimin, pemirsa yang berbahagia, kalau kita cermati kenyataan yang ada sekarang ini, patut kita sayangkan banyak pemimpin bangsa yang lebih mengutamakan kepentingan golongan atau membela pimpinannya daripada membela kebenaran. Lebih banyak mementingkan partainya daripada agamanya. Bahkan kadang-kadang ada yang sampai mempolitisir ayat-ayat Al-Quran untuk membela dan membenarkan golongannya. Kalau ini terus berjalan, tidak mustahil nanti akan terjadi suatu zaman di mana seseorang akan menolong orang yang sedang kecelakaan, terlebih dahulu dilihat identitasnya. Bila yang ditolong dengan yang menolong satu partai, satu organisasi, satu golongan, maka jadilah pertolongan itu diberikan. Tapi kalau orang yang akan ditolong dengan yang akan menolong berbeda partai, berbeda organisasi, berbeda agama, pertolongan itu tidak diberikan. Naudzubillah summa naudzubillahi min
min dalik. Bila hal ini akan terjadi, maka dari itu kita selalu membangun ukhuwah. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, untuk mewujudkan ukhuwah yang kondusif, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rambu-rambu antara lain yang terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat 49 11-12. Di mana itu? Yang pertama, hindari mengolok-olok pihak lain. Boleh jadi diolok-olok itu jauh lebih daripada yang mengolok-olok. Yang dijelekan bisa jadi lebih baik daripada yang menjelek-jelekan. Kalau begitu, apa gunanya lah kita mengolok-olok orang lain? Apa gunanya lah kita menjelek-jelekan orang lain? Yang kedua, jangan mencela. Mencela sesama muslim berarti mencela diri sendiri. Karena muslim yang satu dengan muslim yang lain adalah kal jasadil wahid, laksana satu tubuh. Atau kal bunyanil wahidin, laksana satu bangunan. Antara satu dengan yang lainnya harus saling menguatkan, bukan saling rusak menghancurkan. Jadilah kalian seperti kedua tangan. Apabila tangan kanan sakit, maka tangan kiri pun ikut membantu. Jangan jadi seperti kedua telinga. Apabila telinga yang kanan sakit, maka telinga kiri hanya bisa berdiam dan melihat. Itulah contoh kecil tentang ukhuwah. Yang ketiga, panggillah orang dengan panggilan yang terbaik. Memanggil orang lain dengan panggilan yang bernada menghina, semisal si belaon, si buaya, si monyet, si anjing, adalah menjadikan orang yang dipanggil tidak bersahabat dengan yang memanggilnya. Panggilan orang lain dengan panggilan yang penuh keakraban, baik berupa potongan nama dan sebagainya. Ya Muhammad, ya Syekh, ya Sahib, ya Sadiq, itulah panggilan nama terbaik, sehingga mereka menjadi senang dan menjadi kawan kita. Yang keempat, rambu-rambu dari Allah, yaitu buang jauh-jauh sifat suudon, berburuk sangka terhadap orang lain. Biasakan dan kembangkan kebiasaan husnudon, berbaik sangka. Dengan berhusnudon, ketentraman hati akan datang, gundah gulana akan hilang, banyak kawan datang dan musuh pun mulai berkurang. Yang kelima, saudara-saudaraku, jangan mencari kesalahan orang lain. Tidak ada orang yang tidak punya celah dan aib. Sekiranya seseorang mau mencari kekurangan diri sendiri, pasti tidak akan sempat mencari kesalahan orang lain. Jangan sebaliknya sebuah peribahasa menyindir kita, kuman di seberang lautan tampaklah, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Yang keenam, yaitu jangan bergunjing. Pekerjaan yang asik di masyarakat ialah saat ini mengungkapkan kesalahan orang lain. Ada baiknya kita memperhatikan sebuah ungkapan penyair. In sita antah ya saliman minal ada, wa malaka maufurun wa irduka soinun, lisanaka la tadhkur bihi auratam mri'i, fakuluka auratun walinasi alsinun, wa ainuka in abdat ilaika mu'aiban, li ghairika kul ya ainu linasi ayunun. Sekiranya ingin hidup aman dari derita, hartamu berlimpah dan harga dirimu terjaga, lisanmu jangan menyebut orang lain punya celah. Kalian punya aib dan orang lain pun berlidah pula. Sekiranya matamu melihat aib orang, katakan wahai mata, orang lain pun punya mata pula. Saudara kaum muslimin, inilah rambu-rambu yang harus ditaati oleh kita semua dalam mewujudkan ukhuwah, baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah maupun ukhuwah basyariah. Kita pastikan bahwa dengan ukhuwah kekuatan akan terwujud. Innal mu'minuna ihwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah saudara. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.